Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurlaila, salah satu mahasiswa Universitas Jember dengan NIM 20210204055. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu wirausahawan sukses yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak sih siapa wirausahawan sukses itu? Nah, kalau gitu saya kasih gambarnya dulu ya. Nah, udah tahu kan siapa itu? Ya, dia adalah seorang wirausahawan sukses yang bernama Bob Sadino. Bob Sadino sendiri yaitu memiliki nama asli bernama Bambang Mustari Sadino atau dikenal dengan nama Bob Sadino atau biasa kita panggil Om Bob. Lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dari pasangan suami istri yaitu Bapak Sadino dan Ibu Itinah Suraputra. Bob Sadino sendiri merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Bob Sadino memiliki latar belakang yang sangat baik karena Bob Sadino memiliki ayah yaitu seorang guru yang berstatus PNS pada zaman Hindia Belanda. Nah, tapi karena Bob Sadino sendiri memiliki latar belakang yang sangat baik dan berkecukupan, tidak membuat Bob Sadino menjadi pribadi yang pemalas, melainkan menjadikan Bob Sadino menjadi pribadi yang berkompeten dan rajin dalam mempelajari segala hal. Karena latar belakang Bob Sadino yang baik dan berkecukupan, Bob Sadino pun disekolahkan ke lingkungan yang baik pula, yaitu di lingkungan SD yang baik, SMP yang baik, SMA yang baik, serta di universitas yang baik pula. Beliau berkuliah di Universitas Indonesia dan mengambil Fakultas Hukum, tetapi beliau tidak menyelesaikan kuliahnya hingga akhir dan memilih untuk bekerja. Dan pada saat Bob Sadino berusia 19 tahun, Bob Sadino pun ditinggalkan oleh salah satu orang yang paling tersayang di hidupnya, yaitu ayahnya sendiri. Dan ayahnya mewariskan seluruh hartanya kepada Bob Sadino. Mengapa demikian? Dikarenakan kakak-kakaknya atau keempat kakaknya dari Bob Sadino sendiri telah memiliki hidup yang layak dan berkecukupan juga. Maka dari itu seluruh hartanya dilimpahkan kepada Bob Sadino, yaitu anak bungsunya. Lanjut kita bahas tentang perjalanan karir Bob Sadino setelah memutuskan untuk bekerja dan tidak berkuliah. Nah, lanjut ke perjalanan karirnya. Apa aja sih pekerjaan yang dilakukan Bob Sadino selama perjalanan karirnya nih? Yang pertama, Bob Sadino pun pernah menjadi karyawan Unilever. Bob Sadino memulai perjalanan karirnya ini dari nol. Jenjang karir yang dijalankan oleh Bob Sadino dimulai dari usianya 19 tahun yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan memutuskan untuk bekerja dan mengesampingkan kuliahnya. Bob Sadino sendiri memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Nah, dari sini sebelum keputusannya memilih bekerja di luar negeri atau sebelum bekerja di Belanda dan Jerman, Bob Sadino kemudian memilih keputusan ingin bekerja untuk diri sendiri dan meninggalkan posisinya sebagai karyawan di Unilever pada tahun 1955. Yang kedua, Bob Sadino pernah bekerja di Jakarta Lilot di Belanda dan Jerman. Pada saat itu Bob Sadino kan ditinggali harta kekayaan oleh ayahnya ya. Nah, sebagian harta tersebut nih digunakan oleh Bob Sadino untuk berkeliling dunia dan singgah dan menetap di Belanda selama 9 tahun. Bob Sadino sendiri bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta Lilot di kota Amsterdam dan di Jerman. Perjalanan hidupnya di Belanda ini menghantarkan dia bertemu dengan pasangan hidupnya yang bernama Sulami Sujud, yang merupakan seorang karyawati Bank Indonesia Amerika Serikat. Dan yang ketiga, Bob Sadino pernah membuka sewa mobil dan menjadi sopir. Perjalanan jatuh bangunnya ini dimulai dari Bob Sadino menjadi sopir saat setelah kehidupan merantaunya di Belanda. Pada tahun 1967, Bob Sadino dengan keluarganya kembali ke Indonesia nih dengan menggunakan gajinya hasil bekerja di Eropa. Bob Sadino pun membeli 2 mobil Mercedes dan memulai usahanya dengan membuka sewa mobil dan Bob sendirilah yang menjadi sopirnya. Namun, kehidupan dan tantangan menghampiri Bob Sadino
yaitu suatu hari Bob Sadino mendapat kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Yang keempat yaitu pernah menjadi kuli bangunan. Berlanjut dari musibah kecelakaan mobil yang dialaminya, Bob Sadino pun memiliki kerugian yang besar dan mengakibatkan tidak memiliki modal lagi untuk melakukan bisnis tersebut, bisnis sebelumnya. Nah, maka dari itu Bob Sadino memutuskan untuk menjadi kuli bangunan. Tetapi dalam menjadi kuli bangunan tersebut, hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pada saat inilah Bob Sadino sempat mengalami tekanan hidup dan membuatnya sangat depresi. Nah, setelah kita mempelajari atau membahas tentang kisah perjalanan pekerjaan suksesnya Bob Sadino ini, kita lihat nih hasilnya, yaitu dari beberapa bisnis milik Bob Sadino. Dari perjalanan hidup dan kisah inspiratifnya di atas, berikut beberapa bisnis milik Bob Sadino yang cukup memberikan inspirasi para pelaku usaha lainnya. Yaitu yang pertama, Camp Chicks. Camp Chicks sendiri merupakan sebuah supermarket yang didirikan oleh Bob Sadino pada tahun 1970. Konsep supermarket Camp Chicks ini berupa supermarket yang dikonsep untuk menyediakan berbagai macam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sasaran Camp Chicks ini adalah para ekspatriat atau orang asing dan masyarakat kelas menengah atas. Bisnis yang kedua yaitu Camp Food atau kepanjangan dari Kemang Food Industries, merupakan salah satu bisnis yang juga dimiliki oleh Bob Sadino dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan daging. Modal awal yang digunakan dari perusahaan ini bersumber dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN dengan pemegang saham tunggal yaitu PT Boga Caturata. Bob Sadino mendirikan PT Kemang Food Industries ini karena adanya peningkatan demand daging dan sosis pada tahun 1975. Nah, yang ketiga yaitu Camp Farm. Bisnis Camp Chicks kan sudah ada. Camp Chicks sendiri adalah swalayan dan Camp Food-nya adalah perusahaan pengolahan daging yang dimiliki oleh Bob Sadino. Camp Farm sendiri adalah ladang sayur yang didirikan oleh Bob Sadino yang mana merupakan salah satu dari pencetus sistem hidroponik yang mana pada saat itu perkebunan di Indonesia belum ada yang menganut sistem hidroponik. Bisnis yang keempat yaitu The Mansion at Kemang. Selain pada peternakan dan perkebunan nih, Bob Sadino juga mengembangkan usaha di bidang properti yang bernama The Mansion at Kemang. Bisnis propertinya ini bekerja sama dengan Agung Sedayu Group. Bisnis propertinya ini berkonsep apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, di mana ketiganya berada dalam satu lokasi yang sama. Nah, itu dia teman-teman. Berikut saya telah menjelaskan tentang biografi Bob Sadino, perjalanan karir Bob Sadino, dan berbagai usaha yang dihasilkan oleh Bob Sadino itu sendiri. Alasan saya memilih wirausahawan sukses di Indonesia yaitu Bob Sadino, karena menurut saya Bob Sadino merupakan salah satu wirausahawan sukses yang sangat berkompeten, dan beliau merupakan salah satu wirausahawan sukses yang harus ditiru sifat-sifatnya, yang salah satunya yaitu tidak menyerah dalam menghadapi suatu kesulitan. Bob Sadino pun tidak akan menyerah dalam menghadapi segala kesulitannya. Beliau tetap memperbaiki dan maju sampai ke depan. Seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih dari menceritakan tentang perjalanan sukses Bob Sadino atau wirausahawan sukses di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.